Mark Lutinsky adalah seorang pria berpendidikan asal Michigan. Setelah lulus dari Central Michigan University di tahun 91, Mark melanjutkan studinya di bidang kimia hingga meraih gelar master pada tahun 95. Selain sukses di bidang akademi, Mark adalah seorang ayah teladan bagi keempat buah hatinya. Dia menikah dengan istrinya pada tahun 2001. Rumah tangga mereka berjalan dengan sangat harmonis dalam waktu yang cukup lama. Hingga pada tahun 2010, Mark mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Istrinya beberapa kali melihat Mark gelisah semalaman dan hanya duduk menatap layar TV yang kosong. Kegelisahan Mark sangat mengganggu ketentraman rumah tangga. Keluarganya merasa ketakutan karena gerak-gerik Mark terlihat tidak sabaran. Pada tahun itu, Mark didiagnosa mengidap depresi akut serta skizofrenia paranoid dan gangguan kepribadian. Kondisinya itu sebenarnya bisa dikendalikan bila Mark mengikuti saran dokter dan rutin mengkonsumsi obat. Tetapi, Mark menolak melakukan perawatan yang dibutuhkan oleh orang seperti dirinya. Hal itu membuat gejala yang dialami semakin sulit dikendalikan. Hingga akhirnya pada tahun 2012, kondisi Mark mencapai titik terburuk. Serangan paranoid semakin menjadi, bahkan Mark menuduh istri dan kakak iparnya berusaha merencanakan sesuatu yang buruk padanya. Setiap kali Mark tidak minum obat, tingkahnya semakin aneh saja. Dia menonton film dan acara TV yang mengerikan sambil ngomong sendiri. Semakin parah gelisahnya, Mark semakin sering tidak tidur. Mark tidak pernah mandi ataupun mengurus dirinya sendiri. Sebanyak 4 kali Mark dilarikan ke rumah sakit karena kesehatan mentalnya memburuk. Hingga istrinya tidak tahan lagi karena Mark seperti tidak mau sembuh. Rumah tangganya hancur ketika istrinya mengajukan gugatan cerai pada tahun 2013. Setelah bercerai, istrinya dan keempat anak mereka keluar dari rumah dan meninggalkan Mark sendirian. Tahun 2015, Mark menikah lagi dengan seorang pria bernama Jamie Arnold. Entah sejak kapan, Mark berpindah jalur dari normal menjadi pelangi. Pernikahan kedua pria itu berjalan selama 3 tahun dan berakhir pada Juni tahun 2019 ketika Jamie memutuskan berpisah dan keluar dari rumah. Di usianya yang sudah menginjak 50 tahun, Mark kembali tinggal sendirian di dalam rumahnya yang besar. Di bulan Desember pada tahun 2019, terjadilah sebuah tragedi setelah Mark bertemu dengan seorang pemuda bernama Kevin Bacon. Kevin Bacon adalah seorang pria pelangi berusia 25 tahun asal Swartz Creek, Michigan. Dia berprofesi sebagai seorang penata rambut dan bekerja di sebuah salon yang berada tepat di depan rumah yang ditinggalinya bersama seorang sahabat. Sahabatnya itu tahu bagaimana beratnya tekanan yang diterima Kevin dari masyarakat sekitar karena penampilan serta orientasinya yang berbeda. Perawakan Kevin tinggi besar dengan perilaku yang gemulai sangat mudah menarik perhatian orang di sekitar. Banyak orang tidak peduli akan kepribadian Kevin yang menyenangkan serta terbuka. Sehingga akibat semua tekanan yang dirasakannya membuat Kevin menderita depresi berat. Dia tidak percaya diri dan membenci dirinya sendiri karena merasa masyarakat di Swartz Creek tidak bisa menerima dirinya dan seringkali menghakimi. Meski keluarga Kevin menerima pilihan hidupnya untuk menyukai pria, sayangnya dukungan keluarga tidak cukup untuk membuatnya nyaman. Kevin melampiaskan depresinya dengan cara menghukum dirinya sendiri. Beberapa kali Kevin mencoba bundir hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Keinginannya hanya satu, keluar dari Swartz Creek yang konservatif dan pindah ke Chicago, di mana masyarakatnya lebih beragam. Kevin memiliki banyak teman seperti dirinya di Chicago yang bisa mendukungnya membangun karirnya. Tetapi saat itu Kevin memiliki kendala keuangan. Dia belum mampu membiayai hidup baru di Chicago bila dia pindah ke sana. Sehingga untuk sementara waktu, Kevin tidak punya pilihan selain tinggal di Swartz Creek sambil mengumpulkan lebih banyak uang lagi. Tahun 2019 menjadi tahun yang paling berat bagi Kevin.
Kondisi kesehatan mental Kevin semakin memburuk dan dia melampiaskan depresi yang dirasakan kepada dirinya sendiri. Sahabatnya sampai ngeri melihat lengan Kevin yang sudah tidak berbentuk akibat guratan. Pada malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2019, Kevin memutuskan untuk tidak datang ke acara makan malam keluarga. Ada seseorang yang tidak disukainya akan datang ke acara itu. Kevin mencoba chatting dengan seseorang di aplikasi kencan untuk sekedar menghibur dirinya dari rasa kesal dan kecewa. Di aplikasi itulah Kevin memulai percakapan dengan seorang pria pelangi berusia 51 tahun bernama Mark Luttinsky. Lokasi Mark tidak jauh dari rumah Kevin dan dia bersedia bertemu dengannya. Kevin sudah terbiasa bertemu pria lewat aplikasi sehingga dia berhati-hati. Lewat chat, Kevin beberapa kali memastikan Mark bukan pria aneh yang akan melakukan hal-hal buruk padanya. Kepada Mark, Kevin menjelaskan bahwa kencan malam itu hanya sebuah kencan sederhana. Mereka bertemu, meluapkan hasrat, setelah itu Kevin akan pulang. Mark setuju dan meyakinkan Kevin dia bukan orang jahat. Sekitar pukul 5 sore, Kevin berangkat untuk menemui Mark di tempat yang sudah disepakati, sebuah parkiran di depan pertokoan. Namun ternyata, Mark Luttinsky adalah seorang monster yang selama 3 bulan terakhir berusaha memangsa 3 orang pria. Beruntungnya, ketiga pria itu berhasil melarikan diri. Sayang bagi Kevin, dia sama sekali tidak tahu tentang semua itu, hingga masuk perangkap. Keesokan harinya di hari Natal 25 Desember tahun 2019, Kevin tidak muncul untuk sarapan bersama keluarganya. Semua orang khawatir Kevin melakukan hal nekat lagi. Ayah Kevin mencoba menghubungi ponselnya, namun tidak ada jawaban. Mereka mencoba mencarinya di sekitar rumah Kevin, namun tidak terlihat batang hidungnya. Ayah Kevin panik dan langsung menghubungi polisi. Bersama dengan keluarga serta teman, polisi melakukan pencarian. Hingga akhirnya 3 hari kemudian pada tanggal 28 Desember 2019, polisi menemukan mobil Kevin yang ditinggalkan di area parkiran di pertokoan. Di dalam mobil Kevin ditemukan ponsel, dompet, serta beberapa baju miliknya. Ketika ponselnya diperiksa, mereka melihat ada chattingan antara Kevin dan Mark. Diambil kesimpulan, Mark adalah orang terakhir yang melihat Kevin. Segera setelah polisi mendapatkan alamat Mark, mereka mendatangi rumah pria berusia 51 tahun itu. Ketika pintu diketuk, Mark lah yang membukakan pintu dalam keadaan hanya memakai bawahan berbahan kulit. Dengan ramah, Mark mempersilahkan para polisi itu masuk untuk mencari Kevin. Tak butuh waktu lama, seorang petugas menemukan ruang rahasia di area basement. Ketika pintu dibuka, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Kevin terlihat duduk di kursi dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisinya mengenaskan. Sudah tidak utuh lagi dan beberapa menghilang. Polisi yakin bagian itu dimasak dan disantap oleh Mark. Sebagian lagi sepertinya digunakan Mark sebagai pupuk tanaman bunga tulip yang ada di halaman rumahnya. Keadaan di sana sangat mengerikan hingga sulit dijelaskan secara detail. Saat itu juga Mark Luttinsky ditangkap. Di hadapan para penyidik, Mark menceritakan apa yang terjadi menurut versinya. Dia mengatakan semua yang terjadi pada Kevin adalah atas izin serta permintaan Kevin sendiri. Kevin ingin agar Mark membantunya mengakhiri hidupnya. Malam itu Mark setuju dengan syarat setelah selesai boleh dimanfaatkan. Tetapi semua pengakuan Mark Luttinsky di hadapan penyidik tidak sesuai dengan isi percakapan antara Mark dan Kevin dalam aplikasi kencan. Tidak ditemukan satupun ucapan Kevin yang mengungkapkan keinginannya untuk pergi selamanya dan meminta Mark membantunya melakukan hal itu. Justru Kevin terlihat berusaha memastikan tidak ada hal buruk atau kegiatan aneh saat dirinya bersama Mark. Mark Luttinsky akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Kevin Bacon. Dalam persidangan, Mark tidak mau mengakui semua perbuatannya dan berusaha lari dari tanggung jawab. Dia mengaku mengalami kegilaan sesaat ketika peristiwa itu terjadi, tetapi hakim berpendapat lain. Mark dituntut hukuman seumur hidup atas kejahatannya. Pengadilan dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2021, namun sayang akibat situasi kesehatan dunia yang menurun selama 2 tahun belakangan,
persidangan itu tertunda. Persidangan berikutnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022. Keluarga Kevin merasakan duka mendalam atas kepergian Kevin Bacon. Mereka mendapat simpati luar biasa dari masyarakat luas, serta bantuan dana untuk biaya pemakaman Kevin Bacon, sang penata rambut. Semoga dalam persidangan berikutnya, Kevin dan keluarganya bisa mendapat keadilan, dan Mark Luthinsky mendapat hukuman yang setimpal. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.